Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Suryaditya dari 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi Orde Baru. Di awal pemerintahan Orde Baru, Soeharto memfokuskan pemerintahannya dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Soalnya di akhir masa Orde Lama dulu, kondisi ekonomi Indonesia lagi buruk-buruknya. Inflasi Indonesia saat ini mencapai 650% dan membuat harga kebutuhan pokok melonjak. Belum lagi utang luar negeri yang menumpuk. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintahan Orde Baru membentuk trilogi pembangunan yang isinya yaitu stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Masalah inflasi dan utang luar negeri diselesaikan dengan menyusun APBN yang berimbang. Pemerintah Orde Baru juga melakukan pinjaman luar negeri untuk mengatasi melonjaknya harga kebutuhan pokok. Sementara itu, stabilitas nasional dicapai dengan membentuk 8 jalur pemerataan pembangunan, yaitu 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, terutama pangan, sandang, dan perumahan. 2. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan. 3. Pemerataan pembagian pendapatan. 4. Pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. 5. Pemerataan kesempatan untuk menjalankan usaha. 6. Pemerataan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, terutama bagi generasi muda dan kaum wanita. 7. Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah Indonesia. 8. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan. Nah, supaya trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan dijalankan, pemerintahan Soeharto membuat berbagai peraturan dan kebijakan. Rencana pembangunan 5 tahun atau disebut Rapelita, agar 8 jalur pemerataan pembangunan di atas tercapai, Soeharto membuat kebijakan ekonomi dan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Rapelita. Kebijakan ini berjalan selama 6 kali sebelum Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Yang pertama, Rapelita 1 pada tahun 1969 sampai 1974. Sewaktu Soeharto menggantikan Soekarno, sebenarnya Soekarno sudah membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Namun, Rapelita baru dijalankan Soeharto setelah kabinet ini berakhir dan digantikan oleh kabinet bentukannya yang bernama Kabinet Pembangunan. Rapelita 1 sendiri adalah program kerja yang dirancang Kabinet Pembangunan ini dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat, menetapkan dasar-dasar pembangunan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, kesejahteraan rohani rakyat. Program Rapelita 1 berjalan mulai dari tanggal 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. Program ini dapat dikatakan berhasil karena mampu mencapai target yang diinginkan. Yang kedua, Rapelita 2 pada tahun 1974 sampai 1979. Setelah Rapelita 1 berhasil, Soeharto langsung lanjut membuat program Rapelita yang kedua. Program ini berjalan dari tanggal 1 April 1974 dan punya target-target, yaitu tersedianya pangan dan sandang bermutu baik yang cukup bagi rakyat dengan harga yang terjangkau, tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas umum yang diperlukan untuk kepentingan rakyat banyak, meluasnya akses prasarana dengan keadaan sempurna, kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan merata, meluasnya kesempatan kerja. Supaya target-target ini tercapai, Soeharto bikin kebijakan kalau produksi pertanian harus meningkat sebanyak 4,6% per tahun. Bukan cuma pertanian, produk industri juga harus meningkat sebanyak 13%. Industri pertambangan meningkat 10,1%, pembangunan meningkat sebanyak 9,2%, dan sektor-sektor lain harus meningkat sebanyak 7,7%. Selain produksi di berbagai sektor industri, di masa Rapelita 2 ini, pemerintah menjalankan program transmigrasi atau pemindahan penduduk ke berbagai pelosok wilayah, supaya pemerataan pembangunan yang pengen dicapai Orde Baru benar-benar tercapai sampai ke pelosok Indonesia. Tapi menurut pemerintahan Orde Baru, pertumbuhan ini penting banget supaya ada perubahan struktur ekonomi di Indonesia. Kalau tidak,
program pembangunan ini, Indonesia bakalan terhambat. Secara keseluruhan, Repelita 2 ini berhasil. Soalnya pada saat itu ada banyak pembangunan sekolah, pengangkatan guru, bahkan penyediaan buku dan peningkatan mutu pendidikan. Makanya pada masa ini ada program wajib belajar 9 tahun. Tapi di sisi lain, ekonomi Indonesia menghadapi tantangan inflasi. Jadi dilanjutin lagi program Repelita. Yang ketiga, Repelita 3 pada tahun 1979 sampai 1984. Program Repelita 3 mulai berjalan di tanggal 1 April 1979. Program ini punya beberapa perbedaan dengan program-program Repelita sebelumnya. Pertama, program yang ketiga ini berfokus pada pembangunan industri yang berorientasi ekspor. Soalnya, Soeharto pengen banget Indonesia mampu memproduksi barang-barang yang layak ekspor. Makanya di masa program ini banyak banget penyerapan tenaga kerja untuk mendukung produksi barang-barang ekspor. Fokus pemerintah di masa ini bukan ekspor saja. Kalau kalian ingat program swasembada beras, program ini tercapai di masa Repelita 3 ini. Program swasembada beras salah satu program yang tercapai saat Repelita 3. Saat itu produksi beras nasional mencapai 25,8 juta ton, melebihi kebutuhan nasional pada saat itu. Saking tingginya produksi beras saat itu, Indonesia sampai dapat penghargaan dari Organisasi Pangan dan Agrikultur atau Food and Agriculture Organization atau FAO, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang keempat, Repelita 4 pada tahun 1984 sampai 1989. Berhubung program swasembada pangan sukses dijalankan pada masa Repelita 3, program Repelita 4 juga berfokus pada program pangan. Supaya produksi pangan semakin meningkat, Soeharto sempat bikin kebijakan supaya Indonesia dapat membuat mesin yang bisa meningkatkan industri pangan. Pemerintah Soeharto sampai bikin standar ini sendiri yang namanya Standar Industri Indonesia atau disebut SII untuk melindungi konsumen dan efisiensi industri. Di periode ini, industri logam dasar dan mesin dikembangkan besar-besaran untuk mempersiapkan pembangunan di sektor industri. Yang kelima, Repelita 5 pada tahun 1989 sampai 1994. Pemerintahan Soeharto ini fokus banget sama sektor pertanian. Soalnya sampai Repelita yang kelima ini fokus programnya masih sektor pangan dan agrikultur, seperti pemantapan swasembada pangan, peningkatan produksi pertanian, penyerapan tenaga kerja, menghasilkan mesin-mesin sendiri untuk industri. Setelah menjalankan program Repelita sampai 5 kali, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sampai 6,8%. Akhirnya usaha pemerintahan Soeharto untuk meningkatkan keadaan ekonomi Indonesia membuahkan hasil. Yang keenam, Repelita 6 pada tahun 1994 sampai tidak selesai. Sampai Repelita yang terakhir atau yang keenam, fokus pemerintahan Soeharto tetap pada sektor pertanian dan industri. Apalagi pada masa ini, Soeharto pengen banget meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung dua sektor ini. Namun, program ini terganggu oleh krisis moneter atau disebut Crimson tahun 1998. Jadinya program ini nggak bisa berlanjut. Crimson juga berbarengan dengan berakhirnya masa Orde Baru. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.